Kami kelompok 1 akan membahas audit plan, audit program, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Lanjut. Audit plan atau perencanaan pemeriksaan, standar audit 300 perencanaan suatu audit laporan keuangan Institut Akuntansi Publik Indonesia tahun 2013 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas setelah emiten. Merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan pemeriksaan. Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Nah, perencanaan audit yang baik mempunyai beberapa manfaat. Antara lain membantu auditor untuk memberikan perhatian yang tepat antara area yang penting dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Standar pekerjaan lapangan pertama IAPI 2011 berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Begitu juga menurut AICPA Auditing Standard ARENS 2017, auditor harus merencanakan pekerjaan auditnya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebaik-baiknya. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit. Dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang dan supraauditornya kepada staf lain dan kantor akuntannya atau asisten. Untuk perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh. Pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat luas dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha. Pengalaman mengenai satuan usaha dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sebagai berikut. A. Masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang B. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Yang C. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang D. Penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang E. Pertimbangan awal tentang tingkatan materialitas untuk tujuan audit. Yang F. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment. Yang G. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti resiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang H. Sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Sebagai contoh, laporan audit tentang laporan keuangan, konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian.
Dan prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencangkup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Berikut contoh prosedur tersebut meliputi A. Mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan audit tahun lalu. Yang B. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi satuan usaha. Yang C. Mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. Yang D. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Yang E. Membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris, atau komite audit. F. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, terutama yang baru. G. Mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. H. Menentukan luasnya ketertiban jika ada konsultan spesialis dan auditor intern. I. Membuat jadwal pekerjaan audit atau time schedule. J. Menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. K. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang dipandang perlu. Pengetahuan tentang bisnis klien yang membantu auditor dalam mengidentifikasikan bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, lalu menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah dan direview, dikumpulkan dalam organisasi, yang lalu menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisian piutang ragu-ragu, dan persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. Selanjutnya menilai kewajaran representasi manajemen, dan yang terakhir mempertimbangkan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Denisa Sasa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Menurut Hayes 2014-2025, rules of thumb yang biasanya digunakan dalam praktik adalah 5-10% dari net income sebelum pajak, 5-10% dari current asset, 5-10% dari current liabilitas, 0,5-2% dari total aset, 0,5-2% dari total revenue, dan 1-5% dari total equity. Menurut ISA 300, Planning and Audit of Financial Statement dalam HAI 2014-18.2, tujuan auditor adalah untuk merencanakan auditnya agar bisa dilakukan secara efektif. Auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh yang mengatur scope, timing, dan direction dari audit, dan mengarahkan pengembangan audit plan atau perencanaan audit. Tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan penelaahan yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan audit plan. Yang pertama, dapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk internal kontrolnya. Kedua, tetapkan risiko salah saji material dari laporan keuangan. Ketiga, tentukan materiality.
Keempat, buat planning memorandum dan audit program yang berisi respons auditor terhadap risiko yang diidentifikasi. Next. Beberapa ISA yang berkaitan dengan risiko audit adalah ISA 315, identifikasi dan penetapan risiko salah saji material melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Kedua, ISA 330, respons auditor atas risiko yang ditetapkan. Ketiga, ISA 500, bukti audit. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman risiko ISA 315 yaitu dengan tanya jawab dengan manajemen, prosedur analitis, observasi, dan inspeksi. Auditor harus menyusun audit plan segera setelah engagement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan mencakup 1. Hal-hal mengenai klien, 2. Hal-hal yang mempengaruhi klien, 3. Rencana kerja auditor. Next. Pada umumnya, audit planning memorandum berisi beberapa hal berikut, yaitu informasi latar belakang perusahaan, tujuan audit, penentuan risiko, penugasan, auditor lainnya atau tenaga ahli atau expert, materiality, inherent risk atau risiko bawaan. Selanjutnya kesimpulan tentang kontrol environment atau lingkungan pengendalian. Selanjutnya tingkat kepercayaan auditor terhadap computer information system klien. Selanjutnya kualitas sistem akuntansi dan internal kontrol klien, pendekatan audit, time schedule dari pekerjaan audit, dan audit budget. Next. Hal-hal mengenai klien. Yang pertama, bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, faksi mail, dan lain-lain. Yang kedua, status hukum perusahaan berdasarkan akta pendirian. Contohnya, nama pemilik. Yang kedua, permodalan. Yang C, accounting polisi atau kebijakan akuntansi, yaitu buku-buku yang digunakan seperti buku penjualan, buku pembelian, buku kas atau bank, dan buku memorial. Yang kedua, buku pembukuan. Ada manual, tulis tembus atau biasa. Yang kedua, komputer. Ketiga, mesin pembukuan. Yang ketiga, komentar mengenai mutu pembukuan secara umum untuk membantu dalam menyusun budget dan pemilihan tenaga-tenaga yang akan ditugaskan di klien tersebut. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca komparatif dan perbandingan penjualan, laba rugi tahun lalu dan sekarang. Perbandingan antara laporan posisi keuangan atau neraca tahun lalu dan laporan posisi keuangan atau neraca tahun sekarang atau bulan terakhir tahun sekarang akan diperoleh gambaran mengenai ukuran besar kecilnya perusahaan. Next. Yang E, klien kontak, yaitu mengenai nama dari orang-orang yang akan sering dihubungi auditor, misalnya presiden direktur, controller atau chief accountant, dewan komisaris, dan komite audit. Selain itu, perlu juga diketahui penasihat hukumnya siapa berikut alamat, nomor telepon, fax, dan email address. Accounting, auditing, dan tax problem harus dijelaskan persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh klien seperti yang pertama, accounting problem, misalnya perubahan metode pencatatan dari manual ke revaluasi. Kedua, fixed asset. Yang tiga, perubahan metode atau tarif penyusutan. Masalah kedua yaitu auditing problem, misalnya hasil konfirmasi tahun lalu tidak memuaskan. Perubahan accounting polisi. Yang ketiga yaitu tax problem, misalnya masalah restitusi atau kekurangan penyetoran. Artinya dua pembukuan di dalam perusahaan. Hal-hal yang mempengaruhi klien bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar antara lain Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Contohnya adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Next. Rencana kerja auditor, hal-hal yang penting antara lain. A, staffing, yaitu nama partner, nama manajer, nama supervisor, nama senior, nama asisten. B, waktu pemeriksaan, yaitu waktu dimulainya suatu pemeriksaan. 2, berapa lama waktu pemeriksaan. 3, deadline, dalam arti laporan pemeriksaan selesai kapan, dikirim kemana, dan waktu sampainya kapan, kepada siapa report itu dikirim. Yang keempat, ada budget baik dalam jumlah jam kerja maupun biaya pemeriksaan. Tarif yang dibebankan kepada klien antara lain tarif masing-masing staf dan taksiran jumlah jam kerja masing-masing staf, antara lain partner, manajer, senior, junior.
Dan yang terakhir ada budget per section atau area. Misalnya pemeriksaan piutang 60 jam, terdiri atas 10 jam in charge dan 10 jam asisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk yang C, jenis jasa yang diberikan misalnya general audit, yang kedua special audit, yang ketiga bantuan administrasi, yang keempat menyusun laporan posisi keuangan, neraca atau laba rugi, L atau R komprehensif, yang lima perpajakan. Hal-hal tambahan, bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien. Yang pertama, mengisi formulir konfirmasi piutang, utang. Yang kedua, membuat schedule angking schedule, seperti rincian aset tetap, rincian utang dan piutang, rincian biaya yang masih harus dibayar. Next. Untuk yang E, tim schedule misal bulan November. Yang pertama, review internal control. Yang kedua, tentatif audit program atau audit program sementara. Contohnya bulan Desember, yang pertama cash count, yang kedua observasi persediaan, dan yang ketiga dan lain-lain. Pada tim schedule juga ditulis siapa yang mengerjakan dan berapa jam kira-kira waktu yang dibutuhkan. Pada akhir audit plan dituliskan seperti yang pertama dibuat oleh, yang kedua review oleh, yang ketiga approved oleh. Next. Audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Yang kedua, prosedur audit yang akan dijalankan. Yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Sebagian KAP menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan di setiap kliennya. Sebagian lagi menggunakan audit program yang sesuai kondisi dan situasi di perusahaan atau tailor-made. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Contoh audit program untuk compliance test dan substantive test bisa dilihat di exhibit 8.3 dan 8.4. Next. Audit procedures dan audit teknik. Audit procedures adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit procedures dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab atau inquiry, dan lain-lain. Next. Risiko audit dan materialitas. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa kesalahan penyajian termasuk penghiangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Dan yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umumnya diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai satu grup. Kemungkinan dapat kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu yang kebutuhannya beragam dan tidak dipertimbangkan. Pembahasan tersebut di atas, jika ada dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menyediakan kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas untuk audit. Jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tidak mencakup pembahasan tentang konsep materialitas, maka karakteristik-karakteristik yang diuraikan dalam paragraf 2 dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas. Penentuan materialitas oleh auditor mempertimbangkan
profesional dan dipengaruhi oleh resepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini adalah masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan yang A memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. Untuk yang B, memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Untuk yang C, mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan, dan pertimbangan atas peristiwa masa depan. Dan yang D, membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Jika ada terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor, dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk yang A menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko, yang B mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, dan yang C menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan audit tidak semena-mena menentukan bahwa kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi secara individual atau gabungan di bawah material tersebut akan selalu dievaluasi tidak material. Kondisi gabungan di bawah materi, kondisi-kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan penyajian dapat menyebabkan auditor menilai kesalahan penyajian tersebut sebagai kesalahan penyajian material walaupun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah tingkat materialitas. Walaupun tidak praktis untuk merancang prosedur audit untuk mendeteksi kesalahan penyajian material yang hanya berdasarkan sifatnya, auditor tidak boleh hanya mempertimbangkan ukuran, tetapi juga sifat kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian tersebut pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian tersebut terhadap laporan keuangan. Next. Menurut SA 320.5, 320.6, dan 320.7, dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan reasonable assurance bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan dalam semua hal material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut serta mengkomunikasikan temuan-temuan auditor sebagaimana disyaratkan oleh SA. Auditor memperoleh reasonable assurance dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Resiko audit adalah resiko bahwa audit menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Resiko audit merupakan fungsi gabungan resiko kesalahan penyajian material dan resiko deteksi. Materialitas dan resiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material, yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya, dan yang ketiga, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Next. Penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Persentase tertentu seringkali diterapkan pada tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup: yang pertama,
unsur-unsur laporan keuangan, contohnya aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tersebut. Contohnya, untuk tujuan mengevaluasi kinerja keuangan, penggunaan laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan, maupun aset bersih. Yang ketiga, sifat entitas. Posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Contohnya, jika pendanaan sebuah entitas hanya dari utang dan bukan dari ekuitas, maka penggunaan laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Dan yang kelima, fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Next. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, resiko audit terdiri atas yang pertama, resiko yang meliputi resiko bawaan atau inherent risk, dan resiko pengendalian atau kontrol risk, bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya. Dan yang kedua, resiko deteksi atau detection risk, bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Pembahasan berikut menjelaskan resiko audit dalam konteks 3 komponen resiko di atas. Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya melibatkan pertimbangan profesional auditor dan tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya. Next. Yang pertama, resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Resiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batubara. Akun yang terdiri atas jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung resiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Faktor eksternal juga mempengaruhi resiko bawaan. Contohnya, perkembangan teknologi mungkin menyebabkan produk tertentu menjadi usang, sehingga mengakibatkan sediaan cenderung dilaporkan lebih besar. Di samping itu, terhadap faktor-faktor tersebut yang khusus menyangkut saldo akun atau golongan transaksi tertentu, faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh saldo akun atau golongan transaksi mungkin mempengaruhi resiko bawaan yang berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Next. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Resiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian internal untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa resiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian. Dan yang ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Resiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada. Walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%, ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan
supervisi yang memadai, dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Next. Resiko bawaan dan resiko pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan proses audit yang dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini auditor, maka semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Komponen resiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif seperti dalam bentuk presentasi atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai dengan maksimum. Contohnya dengan rumus AR atau Overall Audit Risk sama dengan IR atau Inherent Risk dikali CR Control Risk dikali Detection Risk. Atau dengan rumus untuk mencari Detection Risk yaitu dengan cara AR atau Overall Audit Risk dibagi Inherent Risk dikali Control Risk. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Hana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hubungan antara komponen-komponen audit risk. Tabel berikut ini menunjukkan bagaimana tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berdasarkan penilaian dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Berikut adalah tabelnya. Risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam merancang prosedur audit tergantung pada tingkat yang diinginkan untuk membatasi risiko audit, suatu saldo akun atau golongan transaksi, dan tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian. Apabila penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian menurun, risiko deteksi yang dapat diterima akan meningkat. Namun, auditor tidak boleh sepenuhnya mengandalkan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Dengan tidak melakukan pengujian substantif terhadap saldo akun atau golongan transaksi, yang di dalamnya mungkin terkandung salah saji yang mungkin material jika digabungkan dengan salah saji yang ada pada saldo akun atau golongan transaksi lain. Berikut adalah contoh rencana pemeriksaan atau audit plan. Berikut ini adalah contoh rencana pemeriksaan PT Renico. Yang pertama, poin pertama yaitu gambaran secara umum PT Renico. Yang kedua adalah susunan pengurus. Yang ketiga ekuitas. Yang keempat kebijakan akuntansi. Yang terdiri atas penyajian laporan keuangan, persediaan, piutang usaha, penyertaan dalam bentuk saham, aset tetap, biaya perizinan, liabilitas, atau utang dalam rangka hubungan khusus, pengakuan pendapatan, transaksi dan penjabaran mata uang asing, tafsiran pajak penghasilan, dan tahun buku. Dan di poin kelima ada buku-buku yang digunakan perusahaan. Di poin ketujuh, masalah akuntansi, dan di poin ke-8, masalah perpajakan, di poin 9, masalah pemeriksaan, di poin 10, rencana kerja, di poin 11, jasa akuntan, di poin 12, biaya pemeriksaan, dan di poin ke-13, yaitu waktu. Berikut adalah schedule yang akan dipersiapkan oleh perusahaan klien. Berikut adalah contohnya. Nah, berikut ini contoh audit planning memorandum. Contoh audit planning memorandum ini terdiri dari poin gambaran secara umum perusahaan, lalu keadaan industri dan pemasaran,
lalu laporan yang akan dibuat atau reporting requirements, lalu ada keadaan administrasi, lalu kebijakan operasi perusahaan, lalu penelaahan analitis atas penjualan, dan penelaahan analisis atas piutang usaha. Berikut adalah contoh audit program untuk compliance test prosedur pembelian. Dan berikut adalah contoh audit program untuk substantif tes utang usaha. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan sanggahan, kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya kelompok 1 ya, sekarang ini sudah kembali lagi ke awal. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk tugasnya setelah ini saya buatkan foldernya. Silahkan langsung diskusi saja, enggak apa-apa. Di end meeting saja ya. Siapa ini Mbak yang rekam tadi, Mbak Siti Hana ya ini ya? Ya Pak. Ya, silakan di end meeting saja, enggak apa-apa. Kemudian langsung diskusinya di grup Telegram seperti biasa. Silakan.